Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min ibadikas sholihin. Amin. Nah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa? Umar bin Khattab. Ya, sekarang kita akan belajar tentang Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua. Nah, pada materi Umar bin Khattab ini, Ibu akan membahas pada dua kali pertemuan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kehidupan Umar bin Khattab sejak kelahirannya, prosesnya masuknya Islam, kemudian hingga Umar bin Khattab menjadi sahabat Rasulullah yang sangat pemberani membela agama Islam. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengarkan kisah dari Umar bin Khattab, yaitu sahabat Rasulullah yang sangat terkenal dengan keberaniannya. Sekarang kita akan membahas tentang silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab berasal dari suku Adi. Nah, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Nah, Umar bin Khattab tadi berasal dari suku apa, anak-anak? Adi. Ya, suku Adi ini banyak melahirkan pahlawan Islam dan menjadi sahabat Rasulullah yang terkemuka. Jadi anak-anak, Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad SAW masih satu keturunan dan masih satu suku besar, yaitu suku Quraisy. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya sangat membenci Rasulullah. Namun setelah beliau masuk Islam, dia menjadi sangat membela Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, Umar bin Khattab mendapat julukan Abu Habsy, yang artinya orang yang tegas dalam pendirian. Nah, Rasulullah mendapat julukan tersebut ketika Rasulullah melihat sifat Umar bin Khattab yang sangat tegas. Selain itu, Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya orang yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam memutuskan sesuatu dan sangat berani membela haknya. Kemudian Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah, beliau sangat menentang agama Islam dan kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab tidak segan-segan menyiksa orang dari suku Bani Adi yang ketahuan masuk agama Islam, bahkan itu saudaranya sendiri atau budak. Di kalangan suku Quraisy pada saat itu Umar sering diutus untuk menjadi penengah dalam mendamaikan perang pada masa itu. Demikian juga sifatnya yang sangat tegas, berbudi luhur, dan sangat kuat dalam menjaga harga dirinya.
Umar bin Khattab juga terkenal pemuda yang sangat pemberani dan gagah perkasa, sehingga menjadi tokoh ternama yang sangat disegani dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Oleh karena itu, ketika agama Islam masih sangat lemah, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat kaum muslimin dengan 2 Umar dari kalangan Quraisy. Siapa saja 2 Umar itu? 2 Umar itu yaitu Umar bin Hashim atau Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Nah, Abu Jahal juga penentang yang sangat keras dan sangat membenci Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab pernah membunuh putrinya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Karena pada masa jahiliyah, orang-orang akan merasa malu ketika mempunyai anak perempuan. Kebencian Umar bin Khattab kepada Rasulullah bahkan sampai mengancam untuk membunuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah tidak mau berhenti berdakwah. Namun, hal tersebut tidak membuat Rasulullah berhenti berdakwah. Bahkan Rasulullah semakin giat untuk berdakwah, sehingga pengikut Islam pun semakin banyak. Nah, hal tersebut menyebabkan Umar bin Khattab sangat marah, hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah, yaitu memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab masuk Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab sangat marah kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak mau berhenti berdakwah meskipun sudah diancam untuk dibunuh. Nah, dengan pedang yang terhunus, Umar bin Khattab mendatangi rumah Rasulullah. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan berkata bahwa saudarinya sudah masuk Islam. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab sangat marah luar biasa. Kemudian bergegas pergi ke rumah Fatimah. Nah, di pekarangan rumah Fatimah, Umar bin Khattab sayup-sayup mendengar bacaan yang dibaca oleh Fatimah. Nah, Fatimah mendengar Umar bin Khattab datang, menyembunyikan lembaran surat yang dibaca oleh Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, bacaan apa yang dibaca oleh Fatimah tadi? Namun Fatimah maupun Said, sang adik ipar, tidak mau menjawab, sehingga Umar mencekram sang adik ipar. Kemudian Fatimah yang bermaksud untuk membela Umar bin Khattab malah mendapat pukulan dari Umar bin Khattab sampai berdarah. Umar pun sangat menyesal karena telah memukul adiknya. Dengan suara yang tidak meninggi lagi, Umar bin Khattab meminta lembaran yang dibaca oleh Fatimah tadi. Setelah Umar bin Khattab membaca lembaran surat yang dibaca oleh Fatimah tadi, yaitu surat Toha. Umar bin Khattab berkata, "Sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini." Kemudian Umar pun bergegas ke rumah Rasulullah dan para sahabat yang pada saat itu sedang berkumpul. Dan di depan para sahabat dan Rasulullah, Umar bin Khattab menyatakan masuk Islam. Selanjutnya, kemudian takbir berkumandang setelah Umar bin Khattab masuk agama Islam. Sejak saat itulah Umar bin Khattab dan Rasulullah menjadi sahabat dekat. Masuknya Islam Umar bin Khattab membawa dampak yang sangat besar terhadap agama Islam, karena kaum muslimin menjadi berani melaksanakan sholat secara terang-terangan karena tidak merasa takut lagi terhadap kaum Quraisy.
Umar bin Khattab juga sering membela kaum muslimin yang dianiaya dan juga membela budak-budak yang ketahuan masuk Islam. Nah, anak-anak, sejak saat itulah Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab masuk Islam. Beliau menjadi sahabat Rasulullah yang sangat setia dan menjadi penolong yang sangat berjasa. Seluruh hidupnya dia curahkan untuk membela Rasulullah SAW dan agama Islam. Dan Umar bin Khattab sangat keras terhadap orang kafir. Beliau juga terlibat dalam perang-perang dalam membela agama Islam, seperti perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, Baitur Ridwan, Fathul Mekah, dan lain-lain. Rasulullah pun menjadikan Umar bin Khattab jadi sahabat yang senang untuk diajak bicara. Demikian juga pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab diajak untuk bermusyawarah dalam hal pemerintahan, begitu pula dengan hal agama. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang masuknya Umar bin Khattab. Disimak baik-baik ya. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah sahabat yang tegas dan berwibawa. Namun sebelum ia mendapatkan hidayah, Umar adalah orang yang menentang keras agama yang dibawa Rasulullah ini. Sebelum ia mengenal Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang keras. Perawakannya yang tinggi besar dengan kulit yang kemerah-merahan membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Umar juga sangat teguh memegang rasa kesukuannya, sehingga ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah mengajarkan agama Islam yang berakibat perpecahan di kaum Quraisy, Umar menjadi marah. Tapi seiring berjalannya waktu, hidayah mulai datang dan melunakkan hati Umar. Hidayah itu mulai datang ketika Umar tidak sengaja mendengarkan bacaan surat Al-Haqqah yang tengah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat di dalam masjid. Umar yang ingin tahu lebih lanjut tentang bacaan itu, diam-diam bersembunyi di samping masjid. Hal ini ia lakukan agar Rasulullah tidak mengetahui keberadaannya. Rasulullah yang tidak mengetahui keberadaan Umar terus membaca surat Al-Haqqah. Umar yang mendengarkan alunan surat Al-Haqqah bergumam pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy." Pada saat itu, Rasulullah membaca Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Mendengar Nabi membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab langsung kaget. Ia merasa bahwa Nabi barusan menjawab gumamnya. Umar langsung berkata kembali, "Dia seperti dukun saja." Selanjutnya, Rasulullah membaca ayat 42 dan bukan pula perkataan tukang tenung. "Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya." Umar mendengarnya seolah-olah seperti membalas perkataannya. Tanpa sadar, hati Umar bergetar. Ia pun sempat berkata, "Telah terpatik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya agama jahiliyah yang ia anut, Umar belum mau mengakui Islam dan justru berniat membunuh Rasulullah. Di suatu siang yang terik, Umar pergi menuju rumah Rasulullah dengan membawa pedang. Ia berniat membunuh Rasulullah dengan alasan memecah belah kaum Quraisy. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah bin Al-Adawi. Lelaki itu bertanya kepada Umar, "Mau kemana wahai Umar?" Umar menjawab dengan nada ketus, "Mau membunuh Muhammad." Nu'aim berkata lagi, "Bagaimana kamu akan selamat dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Umar menatap tajam Nu'aim lalu berkata, "Aku melihatmu sudah meninggalkan agama nenek moyang dan lebih memilih mengikuti agama Muhammad." Nu'aim membalas perkataan Umar, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan, wahai Umar? Sesungguhnya adikmu dan suaminya juga sudah meninggalkan agama nenek moyangmu." Mendengar kabar tersebut, Umar marah. Ia langsung
mantap. Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan pada agama yang kau anut? Dan secara tidak sadar, ia memukul adiknya. Ketika melihat sang adik berdarah karena perbuatannya, timbul rasa bersalah pada diri Umar. Ia pun menyuruh adiknya untuk membawa Al-Quran yang barusan ia baca. Umar membaca awal dari surat Toha dan pintu hidayah langsung terbuka lebar pada dirinya. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Sejak saat itu, Umar bin Khattab menjadi salah satu tokoh penting berkembangnya agama Islam. Ia rela mengorbankan semua yang ia miliki demi menegakkan agama Allah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dikerjakan di rumah ya. Dan jangan lupa pembelajaran hari ini diulang kembali di rumah. Dan minggu depan kita akan belajar tentang pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dan perjuangannya, keberhasilan perjuangannya, serta jasa-jasanya ketika menjabat sebagai khalifah kedua sampai beliau wafat. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.